Pada kenyataannya, beberapa ratus adegan dapat diselesaikan dalam 10 hari atau lebih oleh beberapa aktor, tetapi karena Alexa relatif serius, banyak adegan yang dilakukan berkali-kali. Selama waktu luangnya, Alexa menerima panggilan telepon dari Ayu Gani. "Ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak datang ke Fashion Week? Ini adalah kesempatan terbesar untuk kemajuan karirmu." "Aku tidak akan hadir tahun ini," jawab Alexa. "Mungkinkah kamu benar-benar berakting?" "Ya, aku berakting," Alexa menegaskan tanpa sedikit pun keraguan. "Apakah kamu tahu berapa banyak pendatang baru yang muncul di Fashion Week musim ini? Bagaimana kamu bisa lari untuk memulai dari awal lagi di industri lain? Izinkan saya memberitahumu sekarang, jika filmmu gagal, saya tidak akan menghiburmu," Ayu Gani memperingatkan dengan kasar. Tidak mudah bagi Alexa untuk mencapai posisinya di industri modeling dan Fashion Week adalah kesempatan terpenting baginya untuk meningkatkan nilainya. Namun, dia menyerah, begitu saja. Bagaimana dia menebus semua penderitaan dan penghinaan yang dia alami? "Kenapa kamu harus ambil bagian dalam film ini? Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Jangan bilang kamu melakukannya hanya karena Tuan Kenzi menyuruhmu. Jangan bilang aku benar." Ayu Gani mengerti apa arti kesunyian Alexa. Setelah beberapa menit, dia bertanya, "Meskipun saya tidak tahu, mengapa kamu harus menyerah pada karir yang berjalan dengan sangat baik untuk mendukungnya?" Kamu tertawa. "Bagaimana kamu bisa tertawa di saat seperti ini? Siapa bilang, setelah Fashion Week, berapa banyak orang yang masih mengingat namamu? Jangan bilang kamu tidak tahu apa yang telah kamu tinggalkan. Apakah kamu tidak merasakan sedikit pun penyesalan?" "Menyesali, Sania Antonio akan segera menikah. Saat aku kembali untuk menghadiri pernikahannya, aku akan datang untuk menginterogasimu." Alexa mendengus setuju sebelum menutup telepon dan menunggu dengan tenang untuk syutingnya dimulai. Selama ini, dia juga membuka ponselnya untuk melihat rekaman dari runway beberapa merek terbesar di Fashion Week. Natalie sedang duduk di satu sisi mengobrol dengan Gilang di telepon. Begitu dia melihat Alexa melihat berita dari Fashion Week, dia merasa sedikit kesal. Jika dia tidak memilih untuk datang ke film Stupid, Alexa akan menjadi hit di Fashion Week. Dengan hasilnya, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan bagian di Victoria's Secret Fashion Show. Natalie memutuskan untuk mengambil foto Alexa dari belakang dan mengirimkannya ke Kenzi. "Bos, bagaimana mungkin kamu begitu tidak berperasaan?" Begitu Kenzi melihat foto itu, dia merasakan sakit yang tajam di hatinya, tapi dia tidak menjawab. Ini adalah masalah antara dia dan Alexa. Bagaimana dia bisa benar-benar tega membiarkan dia menyerah pada pemodelan? Fashion Week memang penting, jadi, bagi dunia luar, apakah dia seorang manajer yang memenuhi syarat jika dia tidak bisa memberikan pertimbangan terbaik untuk masa depannya? Sayangnya, ada beberapa hal yang tidak perlu diketahui orang luar. Meski begitu, hatinya tidak bisa menahan rasa sakit untuk Alexa. Jadi, begitu dia selesai bekerja, dia mengambil kunci mobilnya dan langsung menuju studio. Selama beberapa hari terakhir, para kru sudah terbiasa melihat Kenzi muncul di lokasi syuting, jadi mereka tidak lagi terkejut. Namun, tidak peduli berapa kali seseorang memandang pria seperti dewa ini, mereka masih akan merasa sangat tertekan. "Halo, Tuan Kenzi," Alexa ada di ruang ganti. Begitu dia mendengar staf, dia segera melangkah menuju ruang ganti. Penata rias saat ini sedang mengecat memar dan cupang di tubuh Alexa. Kenzi langsung tahu bahwa dia akan syuting adegan ranjang hari ini. Alexa mengangkat kepalanya dan melihat Kenzi masuk. Dia tanpa sadar mencoba menyembunyikan punggungnya, tetapi Kenzi menghentikannya. "Aku sudah melihatnya. Aku sedang mempersiapkan adegan ranjang nanti," Alexa menjelaskan dengan canggung. Kenzi berdiri di belakangnya dan membungkuk untuk berbisik dengan ambigu di telinganya.
Bahkan aku tidak meninggalkan bekas seperti ini di tubuhmu. Melihat ini membuatku sedikit cemburu. Tuan Kenzi, kenapa kita tidak membuat efek yang lebih hidup? Penata rias dengan berani menyarankan. Itu akan terlihat jauh lebih meyakinkan. Apakah itu ide yang bagus? Pipi Alexa memerah. Keluar sebentar, Kenzi berdiri tegak dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah penata rias pergi, dia menarik Alexa ke pelukannya dan berkata, "Tanda di tubuhmu hanya bisa ditinggalkan olehku." Setelah berbicara, dia duduk dan menarik Alexa ke pangkuannya. Alexa sedikit terkejut saat dia tersentak. Saat ini, Kenzi sudah menerkam punggungnya dan mengisapnya dengan sekuat tenaga. Setelah dia senang dengan kreasinya, dia menutupi Alexa dengan kemeja dan memeluknya. "Duduk saja di sini dengan tenang sebentar. Jangan bergerak, kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan." Alexa bersandar pada tubuh Kenzi saat dia tersipu. Apakah kamu merasa menyesal karena tidak menghadiri Fashion Week? Kenzi bertanya dengan lembut sambil meletakkan dagunya di atas kepalanya. Sedikit. Alexa tidak menyangka Kenzi begitu perhatian terhadap perasaannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menjawab dengan jujur. "Apakah kamu pikir aku akan membiarkan seorang superstar jatuh?" Kenzi tersenyum. "Tidak mungkin aku membiarkan wanitaku melakukan pengorbanan yang sia-sia." "Tapi, aku tidak pernah merasa sedang berkorban," jawab Alexa dengan rasa serius. Pasangan itu saling berpelukan dengan penuh kasih sampai Kenzi akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah itu, penata rias kembali. Setelah melihat tanda di tubuh Alexa, dia menyimpulkan bahwa dia tidak perlu melakukan pekerjaan lagi padanya. Malam itu, saat adegan ranjang dimulai, Kenzi duduk di lokasi. Dengan memikirkan kehadiran sosok seperti S ini, aktor yang berakting dengan Alexa menjadi sangat tegang. Akibatnya, dia berkali-kali gagal dalam adegan itu. Jika dia mencium wanita raja hiburan, apakah dia akan meminta masalah? Pada akhirnya, dia bertanya kepada sutradara, "Bisakah kita bermain dengan sudut kamera agar adegan terlihat nyata?" Nicholas memandang Kenzi dan mengangguk, "Tentu. Bersiaplah." Alexa hanya bisa menertawakan reaksi Kenzi. Dia yang terkenal memang sulit dihadapi. Pada akhirnya, adegan ranjang akhirnya bergantung pada pengeditan. Saat ini, hal yang paling mengejutkan semua orang adalah cupang di tubuh Alexa. Semua kru produksi memuji penata rias atas keterampilannya yang meningkat. Tapi, penata rias hanya melihat mereka tanpa daya. Dia sangat ingin mengatakan yang sebenarnya. Namun, Tuan Kenzi sedang duduk di sana. Jadi, dia tidak mengeluarkan suara. Setelah syuting selesai, Alexa dan Kenzi kembali ke hotel. Kenzi menunggu Alexa membersihkan diri sebelum dia mendapat kesempatan untuk memberitahunya, dalam waktu 2 hari, Sania akan mengadakan pernikahannya. "Aku sudah mengambil cuti untukmu." Sania adalah orang yang selalu hijau di industri musik dan telah bersama pacarnya selama lebih dari 1 dekade. Sekarang setelah mereka akhirnya menikah, itu adalah acara yang sangat besar bagi semua orang di dunia hiburan. "Tapi, para reporter pasti akan mempertanyakan mengapa aku tidak menghadiri Fashion Week," kata Alexa cemas. Kenzi mengulurkan tangannya dan menariknya ke arahnya. Saat dia menatap matanya, dia menjawab, "Jangan khawatir, kamu punya aku, oke? Kalau begitu aku akan meninggalkannya untukmu." Sementara itu, karena kepopulerannya di Fashion Week, model muda pendatang baru asal Asia menarik cukup banyak perhatian di pasar barat dan timur. Dia adalah seorang model dari Dirgantara Entertainment. Tampaknya, Zalina Mira akhirnya pulih dan menggunakan sumber dayanya di tempat yang tepat. Namun, seluruh industri pemodelan merasa sangat disayangkan bagi Alexa. Bukankah dia ingin menggunakan kesempatan yang begitu besar untuk menjadi supermodel internasional?
Yang terburuk, model kecil yang tiba-tiba ditemukan ini menciptakan ancaman tak terlihat terhadap Alexa. Media tidak bisa tidak membandingkannya dalam setiap aspek yang dapat mereka pikirkan. Yang terpenting, industri ini selalu berubah dengan sangat cepat dan terlalu banyak wajah baru. Beberapa orang bahkan mulai memprediksi bahwa model kecil-kecilan akan menyapu industri seperti angin topan dan Alexa akan tersesat dalam angin perubahan. Fans mulai merasa cemas, jadi mereka bergegas ke akun media sosial Kenzie dan mulai meninggalkan pesan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.